perbedaan ulama kita dalam mendefinisikan hadis. Ya. Perbedaan itu meliputi tiga faktor. Jadi ada 3 faktor ulama kita berbeda dalam mendefinisikan hadis. Faktor yang pertama adalah subjeknya hadis. Subjeknya. Yang kedua adalah objeknya hadis. Dan yang ketiga yaitu periode hadis. Jadi, subjek, objek, dan periode. Yang pertama yaitu subjek hadis. Sebagian ulama membatasi hadis hanya pada apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi, membatasi hadis hanya pada apa yang disandarkan kepada Nabi. Sebagian ulama yang lain memperluas makna hadis itu. Jadi, sebagian ulama memperluas makna hadis sehingga tidak hanya meliputi apa yang disandarkan kepada Nabi saja, tapi juga terhadap apa yang disandarkan kepada sahabat dan apa yang disandarkan kepada tabi'in. Sehingga nanti ada salah satu materi kajian kita, ya, mungkin sudah dibagikan oleh panitia, ya, materi yang kelima, klasifikasi hadis berdasarkan penyandarannya. Di situ akan melahirkan istilah hadis marfu yang disandarkan ke Nabi, kemudian ada hadis mauquf yang disandarkan ke sahabat, dan ada hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Itu penyebab pertama. Saya ulangi, karena perbedaan dalam menentukan subjeknya hadis. Ya, apakah hanya khusus yang disandarkan ke Nabi atau juga yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Kalau ulama usul itu cenderung membatasi pada apa yang disandarkan kepada Nabi. Tapi ulama hadis memperluas, ya, sehingga mencakup apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Maka muncullah istilah tadi, marfu, mauquf, dan maqtu. Satu. Faktor penyebab yang kedua adalah objek hadis. Ya, objek hadis. Jadi sebagian ulama kita membatasi objek hadis itu hanya pada 3 hal saja. Qaul, ucapan, kemudian fi'il, perbuatan, dan takrir, pengakuan atau ketetapan Nabi. Jadi hanya terbatas 3 itu saja. Ya. Ada juga ulama kita yang memperluas objek hadis. Sehingga bukan hanya yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan juga takrir atau ketetapan. Tapi juga meliputi sifatnya Nabi. Ini sifatnya Nabi. Sifat itu 2 macam. Sifat khilqiyah, sifat-sifat fisik, dan ada khuluqiyah, ya, sifat-sifat fisikis atau akhlak Nabi SAW. Nah, sehingga misalnya ada keterangan bahwa Nabi laisa bit tawilil ba'in wala bil qasiril ba'in, tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali. Nah, bagi yang memasukkan sifat-sifat fisik sebagai hadis, maka itu juga dipandang hadis. Tapi bagi yang membatasi hanya perkataan, perbuatan, dan takrir, berarti itu bukan hadis Nabi SAW. Ya, karena perawakannya Nabi, tingginya, pendeknya, itu bukan ucapan beliau, bukan perbuatan beliau, dan bukanlah merupakan ketetapan atau pengakuan dari beliau. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, periode hadis. Jadi sebagian ulama kita menentukan bahwa periode hadis itu dimulai ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Jadi ketika beliau diangkat menjadi nabi. Maka apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan sebelum menjadi nabi, itu tidak dipandang sebagai hadis sebagai ulama kita. Ya, karena beliau belum menjadi nabi. Tapi sebagian ulama kita yang lain memperluas, bukan hanya ucapan ataupun perbuatan setelah jadi nabi, tapi sebelum jadi nabi pun itu juga disebut dengan hadis. Nah, kalau kecenderungan para ulama hadis pada 3 poin tadi mengambil pada yang luas,
Sehingga ulama hadis itu membatasi hadis, memperluas makna hadis, bahwa dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada sahabat, disandarkan kepada tabi'in, baik yang berupa ucapan, ataupun perbuatan, ataupun ketetapan, ataupun sifat, fisik maupun psikis, baik sebelum menjadi nabi, ataupun sesudah